Pernahkah kamu bertanya, jika leluhur kita terkenal sakti, jika santet dan ilmu gaib dipercaya bisa membuat orang sakit hingga mati, kenapa para penjajah yang datang ratusan tahun tidak kabur ketakutan karena dikirimi santet? Apakah karena mereka terlalu kuat, atau karena ilmu kita hanya mitos belaka? Mari kita selami bersama dalam perenungan lintas sejarah, keyakinan, dan akal sehat. Di banyak daerah di Nusantara, dari Sumatera hingga Papua, kita mengenal ilmu kebal, susuk, pelet, hingga santet. Bahkan sampai hari ini, masih banyak yang percaya akan kekuatannya. Dalam cerita rakyat, pendekar sakti bisa membelah batu, dukun bisa membuat orang sakit tanpa menyentuh, dan orang bisa mati hanya karena dikirim isi-isi. Kalau begitu, logikanya, bukankah seharusnya bangsa kita tak bisa dijajah? Tapi sejarah berkata lain. Belanda, Portugis, Inggris, hingga Jepang datang, menaklukkan, dan menguasai. Bahkan, kadang hanya dengan puluhan serdadu bersenjata, mereka bisa menguasai ribuan orang. Jadi, kemana perginya para dukun dan pendekar sakti itu? Kita perlu memahami bahwa dalam budaya lokal, ilmu santet atau kekuatan gaib bukan seperti senjata mesin. Ia bersifat simbolik, spiritual, bahkan ritualistik. Santet, misalnya, tidak bisa dilempar ke pasukan tanpa nama. Ia butuh target, butuh jalur, dan kadang butuh izin semesta. Seorang dukun tidak bisa asal menyerang. Ia terikat etika dan risiko. Kadang santet malah berbalik kepada pengirimnya jika niat tidak bersih. Apakah para penjajah bisa dikirimi santet? Secara teori, bisa. Namun secara praktik, sangat rumit. Bayangkan mencoba mengirim santet kepada tentara Belanda yang tidak diketahui namanya, tidak jelas tempat tidurnya, dan bahkan mungkin tak percaya akan kekuatannya. Ada satu hal yang sering dilupakan. Para penjajah juga bukan kosong dari perisai gaib. Beberapa kolonial Belanda bahkan datang dengan pastor atau pendeta. Upacara penyucian dilakukan sebelum perang. Ritual perlindungan dilakukan di kapal. Mereka membawa simbol-simbol agama yang bagi mereka adalah pelindung. Bahkan ada cerita dari dukun tua di Jawa Timur yang mengatakan, sulit mengirim isi kepada orang asing, karena pikirannya tidak terbuka, hatinya tidak terhubung. Santet bukan peluru, ia tidak bekerja pada logika mesin. Ia bekerja pada resonansi antara pengirim, alam, dan korban. Mungkin, para penjajah terlindungi bukan hanya oleh senjata, tapi oleh sistem spiritual yang berbeda. Tapi jangan salah, ilmu gaib bukan tidak digunakan. Dalam perang Diponegoro, banyak prajurit yang melakukan ritual kekebalan. Dalam perang Aceh, para ulama mengirim doa, hizib, dan zikir sebagai perlindungan. Dalam budaya Bali, prajurit menari sambil membawa keris dalam trans. Di Sulawesi, ada kepercayaan tentang penjaga gaib di hutan yang bisa menyerang musuh. Jadi ilmu spiritual memang digunakan, tapi sifatnya bukan ofensif universal, melainkan defensif, simbolik, dan bersifat lokal. Ilmu ini lebih untuk menjaga moral, menyatukan jiwa, dan memberi semangat. Santet bukan senjata massal, ia lebih mirip pisau tipis dalam perang psikologis. Dan disinilah kuncinya, penjajahan bukan hanya tentang pasukan. Ia adalah sistem ekonomi, birokrasi, dan kekuasaan struktural. Mengirim santet kepada satu orang tidak akan menghentikan sistem itu. Bunuh satu company, besok datang 100 lagi. Bahkan jika semua jenderal Belanda disantet mati, pemerintahan mereka akan tetap berjalan, karena penjajahan bukan hanya tentang orang, tapi sistem yang sudah menjalar seperti akar di tanah kita. Santet tidak bisa menghancurkan sistem, ia hanya bisa mengguncang individu. Dan yang kita lawan saat itu adalah kekuatan tak kasat mata bernama kolonialisme. Jadi, kenapa kita tidak gunakan santet untuk mengusir penjajah? Karena perang yang kita hadapi adalah perang spiritual, politik, dan struktural. Bukan hanya perkelahian antar individu. Para pejuang kita memilih bambu runcing dan strategi gerilya, karena itu nyata, bisa dipelajari, dan bisa diwariskan. Ilmu gaib memang ada, tapi takdir bangsa tidak bisa dibangun dari rasa dendam. Ia dibangun dari kesadaran, keberanian, dan pengorbanan. Mungkin itulah alasan kenapa leluhur kita tidak menyandarkan harapan pada santet,
tapi pada persatuan, doa, dan keberanian nyata. Karena bangsa yang merdeka, bukan bangsa yang bergantung pada kekuatan tak terlihat, tapi yang percaya bahwa kekuatan terbesar selalu ada dalam hati yang yakin dan tekad yang bulat. Jadi, jika kamu masih percaya santet bisa menjatuhkan orang di Jakarta dari kampung, pikirkanlah kembali, karena penjajahan tidak pergi karena dukun, tapi karena rakyat yang bersatu.